dari sana, Bu, kami dengar Ibu sempat berupaya untuk mengontak putri Ibu, Betul. almarhumah, sebelum detik-detik kejadian itu. Kan dari sini kan jam 10 tuh. Mereka terus ribut katanya kan jam 11. Iya. Udah dari situ udah kan saya nggak tahu lagi. Pas hari Jumat sekitar jam 10 suaminya WA saya, "Ibu nanti setelah sholat Jumat Nando nitip anak-anak ya." Itu dia bilang. Dari Mega nggak ada sama sekali. Oke. Dari suaminya. Jam 2 anak-anak dianterin betul ke sini. Jam 2 dianterin. Sudah. Saya biasa udah biarin aja, udah biasa begitu. Cuma saya sempat nanya, "Mega kerja naik apa?" "Naik kereta, Bu," kata suaminya. Padahal berarti Mega kan udah meninggal kan? Ya kan malam. Betul. Saya tanya itu berarti udah nggak ada kan? Berbohong lah ini berbohong ya. Jam 12 malam, karena anak-anak belum dijemput, Ibu telepon lagi. "Ini udah malam, udah jam segini." "Iya, Bu, biasa lagi makan," kata suaminya. Mega di telepon sama Ibu dering, tapi kan nggak ada yang ngangkat. Tapi HP dalam keadaan dering gitu, bukan manggil, dering, tetap berdering. Pas jam 1:30, Ibu udah gelisah. Gelisahnya bukan Ibu mau ke pasar, Ibu mau belanja. Kan Ibu harus jualan besok. Ya udah ngajak Bapak, ya udah kita anterin aja lah. Nanti pulang habis nganterin kita langsung belanja, Ibu bilang gitu. Ya itulah, Ibu menemukan tuh. Ibu karena Ibu nganter anak-anaknya ke sana. Ibu nyampe sana, kata Bapak motornya nggak ada. Biarin, pengen lihat dulu saya ke rumahnya. Pas nyampe rumahnya, ternyata AC nyala kan. AC nyala, kata Ibu ini ada anaknya di dalam. Ih enak banget, anak nggak dijemput udah tidur aja. Ibu bilang gitu kan. Ibu gedor, lama Ibu gedor, nggak dibuka-buka, udah Ibu ke jendela, udah Ibu ke pintu lagi, udah bolak-balik, sampai yang sebelahnya, sampai keluar karena berisik, Ibu gedor-gedor. Pas Ibu lihat ke rak sepatu, di sepatu ada kunci, Ibu pikir, oh suaminya lagi jemput anak-anak ke rumah Ibu kali. Ibu pikir sisipan jalan nih, sisipan jalan dia ngambil ke rumah kali. Ibu buka tuh pintu, Ibu mau marah niatnya karena nggak dijemput anaknya. Ibu teriak, "Neng!" Pas Ibu lihat Neng, Ibu kaget. Ibu lihat ya udah seperti itu, yang dengan lehernya nganga, matanya ada darah kering. Ibu pikir itu mata rusak, nggak taunya darah kering katanya di sini. Ibu keningnya sempet Ibu pegang, kok dingin amat. Tapi Ibu di hati emang udah nggak bernyawa, tapi Ibu nggak yakin itu anak Ibu gitu. Nggak yakin banget, apa mungkin Mega. Makanya Ibu langsung teriak ke Bapak. "Itu Mega kenapa? Itu Mega kenapa? Itu Mega bukan, itu Mega bukan." Kata Bapak, "Mega udah meninggal," kata Bapak begitu. Terus Ibu gedor yang punya rumah kan, yang punya rumah keluar, "Tolong dong lihat itu Mega kenapa? Tolong Pak, itu lihat Mega kenapa?" Si Bapak mau masuk sama yang buka pintu sebelah Mega, ngajak ke dalam, polisi itu datang serombongan polisi. Yang belakangan itu Nando udah diborgol. Ibu lihat kakinya sama keningnya Ibu pegang udah dingin, itu aja. Waktu itu, Bu, anak-anak sedang apa? Sama Ibu. Sama Ibu. Ibu gendong si kecil, Bapak gendong si yang gede. Bapak megang yang gede, Ibu gendong yang kecil. Waktu Ibu megang si almarhum, ya anak-anak lagi digendong sama Ibu. Cuma yang gede nggak mau masuk, berontak dia nggak mau masuk. Saya ungkapkan rasa salut saya kepada Ibu yang tetap tegar dalam kondisi seperti itu, Bu, dan tetap menjaga cucu Ibu yang ini seorang anak loh, Bu. Wow, saya merasa hati saya betul-betul teriris nih, Bu. Menyaksikan ini sobat, seorang anak yang usianya 3 tahun. Dia berontak dan dia berusaha untuk semacam menghalang-halangi neneknya untuk masuk ke rumahnya. Seolah dia sudah mengetahui bahwa ibunya sudah berpulang. Dan
di kondisi yang sama kami mendapati ada bercak darah di tembok, dan bercak darah itu menyerupai jari jemari dan telapak tangan anak kecil. Ini luar biasa. Ini sungguh-sungguh menyakitkan tentu saja. Kalau disebutkan, Bu, bahwa akar permasalahannya adalah mengenai ekonomi. Enggak mungkin. Menurut saya, biarin saya ungkapin aja ya. Silakan. Mega tuh berantem, kalau berantem selalu gara-gara mertua, gara-gara ibunya. Dia sering bilang, Bu, Neng kalau berantem tuh pasti gara-gara mamahnya. Neng selalu berantem gara-gara mamahnya. Itu kalau bilang ke saya. Neng tuh berantem bukan gara apa-apa, Bu, pasti gara-gara mamahnya. Di mata Bu Linda, almarhumah ini seperti apa sih, Bu? Apa yang Bu Linda sulit sekali lupakan dari almarhumah? Priang. Anaknya Priang, dia punya kesulitan tuh nggak pernah, maksud dia tuh sedih-sedih, nggak pernah memperlihatkan kesedihannya. Dia selalu bahagia walaupun dia dalam keadaan sedih, tetap aja dia nggak pernah memperlihatkan. Anaknya teguh, pantang menyerah. Gua harus bisa, selalu begitu. Pantang menyerah anaknya. Akan seperti apa masa depan dari cucu Ibu, mengingat mereka ada dalam posisi yang tak seorang pun mau ada dalam posisi itu, tapi apalah daya, mereka hanya anak kecil, Bu. Mereka masih 3 tahun yang paling besar, 1 tahun yang paling kecil. Gimana, Bu, masa depannya nanti? Ya mereka juga nggak minta seperti ini kan, ya kan, mereka nggak minta seperti itu kan, mereka nggak minta ya, tapi udah takdir, mau bagaimana lagi. Ya saya sekuat tenaga saya besarkan, saya harus bisa bersama kakaknya dan adiknya Mega, itu aja. Saya harus kuat membesarkan mereka. Kakaknya udah janji, udah biarin tanggung jawab Deden, Bu, gitu kata kakaknya. Satu pertanyaan terakhir, Bu. Menurut Ibu, hukuman apa yang paling pantas diganjarkan kepada pelaku yang berbuat keji kepada putri Ibu dan tentu saja merusak masa depan 2 anak kandungnya sendiri? Saya sih berharap hukuman seberat-beratnya, seandainya bisa, hukuman mati. Kalau memungkinkan, hukuman mati. Dan sobat, harapan saya juga satu, itu juga agar dinas-dinas terkait juga memberikan perhatian kepada anak-anak yang menjadi korban dalam peristiwa seperti ini. Saya Abraham Silaban. Terima kasih sekali lagi, Bu, ya. Makin kesini mukulinnya makin dahsyat, karena kan yang terakhir juga yang tahun lalu tuh dia cerita sama saya, itu dia katanya sampai lari-lari keluar rumah, itu rambutnya katanya udah diguntingin, bentuknya udah sampai nggak jelas, dan habis itu dia sempat nge-live di Instagram tuh, rambutnya udah dipotong, udah nggak jelas wujudnya. Keluh kesah liku kehidupan yang dialami Mega selama mengarungi rumah tangga dengan Nando selalu diceritakan kepada Rina, sahabatnya. Rina pun menuturkan jika kekerasan yang dialami Mega dilakukan Nando sejak menjalin kasih di bangku SMK. Rina pun tak menyangka jika Mega harus pergi dengan cara tragis di tangan suaminya sendiri. Sobat, saya Abraham Silaban. Saya akan menggali informasi dan keterangan-keterangan dari Mbak Rina yang merupakan sahabat dari almarhumah Mega Suryani Dewi. Mbak Rina, kami sekali lagi turut berduka atas apa yang terjadi, atas kepergian dari almarhumah tentu saja. Hal yang sama kami ungkapkan juga kepada pihak keluarga, termasuk juga bagi kerabat dan sahabat. Mbak Rina ini jadi sahabat satu kantor ya?
temen kerja satu mall. Satu mall. Ha-ha. Artinya memang rekan kerja ya? Iya. Pertama kali tahu informasi mengenai peristiwa yang tragis ini dari siapa? Dari teman-teman kerja. Jadi kita DM-an mastiin karena kan Mega waktu itu posisinya ada 2 orang ya. Kita mastiin ini Mega yang mana gitu. Nah pas diskusi-diskusi kita juga belum bisa mastiin karena dua-duanya Mega nggak bisa dihubungin kan. Nah akhirnya scroll sosmed muncul kan di TikTok tuh foto-fotonya. Baru deh besoknya langsung saya sama teman-teman langsung ke rumah mastiin dan benar Mega teman kita gitu. Pasti terguncang langsung. Iya, kaget banget. Saya kenal almarhum kan dari 2019 ya. Nah kebetulan karena saya sudah berumah tangga dan usia mungkin lebih matang, jadi dia berani curhat, nanya-nanya ke saya. Nah itu udah mulai-mulai sharing masalah kekerasan yang dia dapat bahkan dari pacaran ya. Udah cerita gitu. Oh iya? Ya. Jadi ketika pelaku dan korbannya, Anda sebutkan tadi mereka sudah berpacaran ya? Kan dari sekolah. Sejak Satu tingkat apa? SMK. SMK. Pernah juga melakukan hal kekerasan. Iya. Mengenai kekerasan yang dialaminya sejak duduk di bangku SMK, semenjak berpacaran ini, kekerasan apa yang diceritakan Mbak Rina? Andai kata ini bisa diceritakan kepada kami. Ceritanya paling kalau berdebat itu si suami tipe yang nggak bisa diomongin baik-baik, jadi langsung kayak Temperamental. kayak langsung ngegampar atau ngejambak kayak gitu. Dan itu kebiasaan yang pernah dimulai dari dulu. Padahal korban juga nggak pernah ngelawan sih, dia kalau cerita saya nggak pernah ngelawan, diem aja dia bilang. Tidak pernah membalas. Enggak, karena dia ngerasa kalau makin dibalas takutnya makin jadi kan. Makin keras. Takutnya, jadi dia ya udah diem aja kalau digituin. Jadi mengenai kekerasan yang dicurhatkannya di media sosial, itu barangkali lebih dulu sudah diceritakannya kepada Mbak Rina? Iya, pasti cerita. Saya cerita juga ke dia, saya bilang udah jangan lanjut, karena yang kayak gitu-gitu kita tuh tinggal nunggu batas emosi dia muncak kan si tersangka itu. Saya bilang gitu, jadi sebelum itu terjadi mending pergi duluan, saya bilang gitu. Nah, Waktu itu responnya iya sih Kak, kata dia, soalnya makin kesini mukulinnya makin dahsyat. Karena kan yang terakhir juga yang tahun lalu tuh dia cerita sama saya, itu dia katanya sampai lari-lari keluar rumah, itu rambutnya katanya udah diguntingin, bentuknya udah sampai nggak jelas. Dan habis itu dia sempat nge-live di Instagram tuh, rambutnya udah dipotong, udah nggak jelas wujudnya. Tunggu dulu. Jadi tahun lalu pernah mengalami peristiwa kekerasan juga, dan juga sempat disebarluaskan informasinya di media sosial, live di Instagram. Dia update terus, setiap dipukul dia pasti update di sosmed. Tuh. Dia ingin memberikan pesan di luar sana. Ini menarik nih sobat, ini satu fakta yang kita temukan, keterangan dari almarhumah sebelum ia berpulang. Ia menyampaikan informasi mengenai kekerasan yang bertubi-tubi yang dialaminya di media sosial, dan bukan sekali, berkali-kali ya. Mbak Rina, termasuk live di Instagram. Ini adalah untuk memberikan pesan kepada perempuan yang sekiranya mengalami hal serupa untuk berani speak up, berani bicara. Itu sempat disampaikan kepada Mbak Rina. Biar nggak terjebak di lingkungan yang seperti itu. Nah kan pada terakhir di VT dia terakhir kan dia bilang, alhamdulillah sampai pada akhirnya gue berani mutusin buat jadi janda, kata dia gitu. Oh, dia sudah sampaikan itu? Iya. Itu pesan terakhirnya dia? Iya, di sosmed itu. Sama yang terakhir cerita ke saya itu terakhir, ya udah Kak, akhirnya gue berani mutusin buat pisah, kata dia gitu. Dan setelah itu nggak ada kabar lagi. Sampai pada akhirnya terdengarlah informasi yang menyakitkan ini. Karena sebelumnya sih dia tuh setiap kontak saya pasti setiap habis kena kekerasan fisik tuh pasti cerita. Tapi habis itu kalau dia baikan nggak ada kabar lagi. Cuman dia sempat bilang, gue nggak bisa chat lama-lama atau ngetik lama, takut dibaca suami. Jadi dibatasin, kayak mau main juga nggak boleh gitu. Alasan mereka bertengkar, andai kata ini juga bisa di-sharing kepada kami, betulkah ini semata-mata hanya soal ekonomi, ketidakpuasan ekonomi, jenjang penghasilan dan sebagainya? Atau barangkali ada hal-hal lain yang kita nggak ketahui? Kalau dari ekonomi enggak sih ya, soalnya kan dari zaman pacaran, kalau orang pacaran kayaknya udah nggak belum bahas ekonomi ya, tapi dari pacaran memang udah begitu, berani mukul.
barangkali sempat cerita juga nih ke Mbak Rina, mengapa saran Mbak Rina untuk almarhumah dan suaminya berpisah. Tepatnya saran Mbak Rina kepada almarhumah teman Mbak Rina ini, Mega ya. Saran Mbak Rina ke Mega kan untuk pisah. Tapi kenapa yang bersangkutan tidak mengambil itu? Pertama dia masih berat sama anak. Pasti ya, karena rata-rata kan pasti karena anak ya alasannya. Tentu. Ditambah juga suami kan juga sama anak deket lah gitu. Jadi dia kadang dia bilang suka nggak tega kalau ngeliat Saka nggak ketemu suami gitu. Dia cerita gitu. Saya kasih gambaran sih, kata saya, iya benar anak kadang butuh ayah, tapi kan kalau dia ayahnya sendiri selalu menunjukkan hal-hal yang itu kan karena dia kalau mukul di depan anak ya kan nggak mungkin nggak kelihatan anak gitu, nggak sehat juga buat perkembangan anak, saya bilang gitu. Ya. Tapi barangkali ada hal ataupun pesan yang ingin Mbak Rina sampaikan mengenai kesan terhadap almarhumah dan pesan dari peristiwa ini. Kalau saya pribadi sih yang nggak bisa saya lupain kan dia anaknya ceria banget ya. Dulu justru saya yang cerita gitu, saya dipukulin sama dia. Dia tuh yang selalu kasih support, udah Kak nggak apa-apa, inget anak gini-gini. Suaranya kan juga ciri khas ya, suaranya imut-imut ceria gitu, gimana sih suaranya. Jadi kan itu bikin kita inget terus. Betul. Gitu sosok dia yang ceria, ekspresif gitu. Periang ya? Periang, padahal dia sendiri lagi sedih gitu, tapi masih bisa support kita. Itu rame sih. Lah ya anaknya. Anaknya rame. Terus masih mau bantu temen walaupun dia sendiri juga lagi sulit gitu. Kalau itu saya pribadi yang mengenal almarhum. Kalau untuk pesannya sih ya semoga ada keadilan ya buat almarhum. Dia juga dapat kekerasan kan bukan cuma 1-2 tahun. Udah lama dari 2019 aja udah sering cerita seperti itu. Semoga dapat hukuman yang setimpal. Gitu aja. Pesan itu saya amini tentu saja sebagai bentuk semangat slogan dan campaign kita untuk segala tindak kekerasan di dalam rumah tangga, utama terhadap perempuan yang dilakukan oleh orang-orang yang dirasa temperamental dan tidak bertanggung jawab, apalagi di depan anak sendiri, ini nggak bisa diterima ya, tidak bisa diterima. Nggak bisa toleransi. Harus berani speak up, harus berani bicara. Nggak hanya berhenti di sana, harus berani mengambil langkah. Terima kasih sekali lagi Mbak Rina. Ya, oke. Ini Mbak Rina, sahabat dari almarhumah, memberikan pesan yang kuat kepada kami sobat. Saya Abraham Silaban, berterima kasih atas pesan yang disampaikan. Barangkali ini menjadi hal yang menyimpulkan apa yang kami lakukan di sini untuk menelusuri peristiwa kejadian tragis pembunuhan seorang istri yang dilakukan oleh suaminya di Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Saya Abraham Silaban pamit. Terima kasih. Sampai jumpa.